Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Aurelia dengan NIM 25020 96029. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Diri dan Kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel jurnal yang berjudul Analisis Kasus Pelanggaran Kode Etik dalam Pembuatan Laporan Keuangan, Studi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan oleh PT Kereta Api Indonesia, Pasero. Artikel ini diterbitkan dalam Journal of Social Community, volume 9, nomor 2, halaman 477 sampai 482 pada Desember 2024. Penulisnya adalah Gina Latifah, Najla Alia Rafifah, dan Wuryandari Diah Raharjo. Latar belakang dan permasalahan. Jurnal ini mengangkat fenomena dunia kerja di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks. Tekanan internal maupun eksternal seringkali membuat pekerja mengabaikan nilai moral dan etika profesi. Salah satu contohnya adalah kasus manipulasi laporan keuangan oleh PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2005. Dalam kasus ini, PT KAI melaporkan laba sebesar 6,9 miliar rupiah, padahal sebenarnya mengalami kerugian hingga 63 miliar. Hal ini menjadi bentuk pelanggaran kode etik profesi akuntan yang menekankan integritas, objektivitas, dan kehati-hatian profesional. Tujuan, metode, dan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran kode etik dalam konteks laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia serta menelusuri alasan dibalik tindakan manipulatif tersebut dan dampaknya bagi berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan dan dokumen terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa PT Kereta Api Indonesia tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar etika akuntansi seperti integritas, objektivitas, kompetensi, profesional, dan perilaku profesional. Terdapat beberapa kejanggalan seperti pencatatan pajak pihak ketiga yang sudah lama tidak ditagih, penurunan nilai persediaan yang tidak sesuai, serta pencatatan modal negara yang tidak tepat. Kelebihan dan kekurangan artikel ini. Kelebihan artikel ini adalah mampu menggambarkan kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia secara lengkap dan sistematis, mulai dari kronologi kejadian, bentuk pelanggaran, hingga dampaknya terhadap perusahaan dan investor. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti fokus penelitian hanya terbatas pada satu kasus tanpa perbandingan dengan perusahaan lain. Data yang digunakan hanya bersifat sekunder, sehingga analisis cenderung deskriptif. Selain itu, sebagian referensi yang digunakan sudah lebih dari 5 tahun. Rekomendasi dan saran. Berdasarkan kekurangan tersebut, penulis sebaiknya memperluas fokus penelitian dengan menambahkan perbandingan kasus pada perusahaan lain yang mengalami pelanggaran serupa. Penggunaan data primer seperti wawancara atau dokumen resmi juga sangat disarankan agar hasil penelitian menjadi lebih kuat dan mendalam. Selain itu, referensi perlu diperbarui dengan literatur terbaru dari 5 tahun terakhir agar pembahasannya lebih relevan dengan kondisi saat ini. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran penting tentang pentingnya penerapan etika profesi dalam dunia bisnis. Pelanggaran etika tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik. Dengan perbaikan metode dan referensi, penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video review jurnal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.